Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi sayyidina rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan serta iman, sehingga kita bisa berjumpa di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Dan salawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atas berkat beliaulah kita bisa mengetahui yang mana hak dan yang mana batil, dan yang mana haram dan yang mana halal. Dan selanjutnya yaitu yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah atau zaman kebodohan menuju zaman yang serba Islamiyah seperti kita rasakan pada saat ini. Anak-anak Ustadz semoga selalu dalam lindungan Allah. Di bulan Ramadan yang ke-15 ini, Ustadz doakan semoga anak-anak Ustadz selalu diberi kesehatan, selalu diberi kemudahan untuk selalu menjalankan ibadah puasanya sebulan penuh. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, di bulan Ramadan yang ke-15 ini Ustadz diberi amanat untuk menyampaikan kultum singkat dari sahabat Rasulullah. Ada sebuah kisah yang indah, yaitu dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah ibnu Ummi Maktum. Beliau adalah sahabat Rasulullah yang sejak lahirnya mengalami kebutaan atau sejak lahirnya dalam keadaan buta. Di usia senjanya, beliau pernah meminta izin sama Rasulullah agar beliau mendapat kemudahan untuk sholat di rumahnya sendiri saja, untuk bisa sholat sendiri 5 waktu di rumah. Beliau mengungkapkan alasan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bagaimana yang telah diriwayatkan oleh Sahih Muslim. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi mendatangi Rasulullah agar dia mendapat dispensasi atau mendapat kemudahan untuk sholatnya sendiri di rumah, atau untuk melaksanakan sholatnya di rumah saja. Awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan atau memberikan kemudahan kepada sahabatnya tadi agar bisa sholat sendiri di rumah. Tidak lama kemudian Rasulullah memanggil kembali sahabatnya tadi dan berkata, Fahal tasna ulnidam bisolat, kata Rasulullah. Wahai sahabatku, apakah engkau mendengar suara panggilan salat? Kata. Apakah engkau mendengar suara panggilan azan? Lantas seorang sahabat menjawab, Ya Rasulullah, saya bisa mendengarkan suara panggilan azan, atau saya bisa mendengarkan suara panggilan salat. Kemudian apa kata Rasulullah? Dan dia bersabda, Fa'ajib. Maka kalau begitu engkau tetap harus sholat bersama kami, harus tetap sholat berjamaah bersama kami di masjidku. Oke. Kemudian dalam riwayat Abu Dawud, yaitu riwayat yang sahih, disebutkan bahwasanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Abdullah ibnu Ummi Maktum mendatangi Rasulullah dan berkata, Wahai Rasulullah, saya tidak memiliki pembantu, katanya. Saya tidak memiliki pembantu yang bisa mengarahkan saya, yang bisa membimbing saya, yang bisa menuntun saya untuk berangkat ke masjid. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kembali kepada sahabat, Fahal tasna'un nidam bisolat, katanya. Wahai sahabatku, apakah engkau mendengar suara panggilan azan? Apakah engkau mendengar suara panggilan salat, katanya. Lantas sahabatnya kembali menjawab, Ya Rasulullah, saya bisa mendengar suara panggilan azan. Maka kata Rasulullah, saya tidak memberikan kamu dispensasi, atau saya tidak akan memberikan kamu kemudahan untuk sholat sendiri di rumah. Engkau harus tetap sholat berjamaah bersama kami di masjidku, kata Rasulullah. Kemudian dalam riwayat
Ahmad menjelaskan bahwasanya jarak sahabat Rasulullah, jarak rumah sahabat Rasulullah itu sangat jauh dari masjid. Bahkan di perjalanan itu ada bebatuan. Di perjalanan banyak rintangan, ada bebatuan, ada pohon kurma. Yang sudah kita ketahui, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi mengalami buta sejak lahir. Lantas bagaimana dia bisa berangkat? Bahkan banyak rintangan yang dia dapat. Tetapi karena dia tahu Rasulullah adalah suri tauladan dan sudah dijamin untuk masuk surga. Dan pada saat itulah karena dia tahu dan dia sudah yakin ada hal yang istimewa yang bakal dia dapat kalau sholatnya di masjid bersama Rasul, ada pahala yang besar didapat. Untuk itu sampai seterusnya dia selalu melaksanakan sholat berjamaah di masjid bersama Allah, bersama Rasul. Singkat cerita, pelajaran apa yang bisa kita petik dari cerita sahabat Rasul yaitu Abdullah ibnu Ummi Maktum? Yang pertama, kata para ulama, wajib untuk para laki-laki untuk sholatnya di masjid. Wajib untuk para lelaki yang tidak memiliki uzur atau dia tidak sakit, selagi dia mendengar suara panggilan azan, dia wajib mendatangi masjid yang dekat dengan dia. Yang kedua, lihatlah bagaimana semangatnya seorang sahabat Rasulullah yaitu Abdullah Ummi Maktum tadi, ingin mendapatkan pahala berjamaah. Maksudnya di sisi lain para ulama mengatakan maksud dari perkataan Ummi Maktum tadi, dia pengen mendapat pahala di berjamaah di masjid, namun dia cukup untuk melaksanakan sholatnya di rumah saja. Namun apa kata Rasulullah? Tidak, pahala berjamaah di masjidku bersamaku hanya didapat oleh orang yang sholat bersamaku dan di masjidku. Kemudian yang ketiga, kita harus bersyukur masih diberi dua mata yang bisa melihat, tetapi kita tidak mempergunakannya pergi ke masjid. Oke, untuk sekarang anak-anak ustadz, kalau belum pergi ke masjid, segera kalau untuk ke masjid. Karena yang kita tahu, sholat berjemaah di masjid itu lebih besar pahalanya dibanding sholat sendiri di rumah. Bahkan langsung ditekankan oleh Rasulullah dari cerita tadi, yaitu Ummi Maktum tidak bisa melihat, tetapi masih ditekankan Rasulullah untuk selalu pergi ke masjid, sholat di masjid. Dan kita harus bersyukur juga di bulan Ramadan ini, rumah-rumah Allah, masjid-masjid Allah dipenuhi oleh orang yang sholat tarawih. Tetapi ada yang lebih penting, yaitu meramaikan sholat 5 waktu di masjid. Sholat tarawihnya begitu banyak, tetapi waktu sholat 5 waktunya itu sab-sabnya mulai berkurang. Untuk itu segera kita ramaikan sholat di masjid 5 waktunya itu. Yang sudah kita ketahui pahala di masjid itu sangat besar dibanding sholatnya di rumah dengan sendiri. Apalagi di bulan Ramadan ini, pintu surga akan terbuka, pintu surga akan terbuka, pintu neraka akan tertutup, dan setan-setan terbelenggu. Maksudnya bagaimana itu? Maksudnya pintu-pintu surga akan terbuka bagi orang yang mau menjemputnya. Ustadz kasih contoh, anak-anak Ustadz pengen menjadi anak yang soleh, atau anak-anak Ustadz mau mendapatkan nilai yang 100 dalam pelajaran, tetapi dalam mau menjadi anak yang soleh dan mau mendapat nilai 100, dia tidak ada usaha sedikit pun. Lantas apakah dia mendapatkan nilai 100 ataukah apakah dia menjadi anak yang soleh? Tentunya tidak. Sama dengan bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ini harus kita jemput. Pintu-pintu surga akan terbuka bagi orang yang mau menjemput, mengerjakan sholat 5 waktu, tidak meninggalkannya, bahkan sunnah-sunnahnya juga. Baca Al-Quran, apalagi di bulan puasa ini, baca Al-Quran, lisannya itu dijaga berkata yang baik-baik saja, matanya dijaga untuk melihat yang baik, telinganya dijaga untuk yang mendengar yang baik,
pintu-pintu surga akan terbuka untuk kita. Karena apa? Kita mendekatkan diri sama Allah, lebih mendekatkan diri sama Allah. Yang kedua, pintu-pintu neraka akan tertutup dengan kita mengamalkannya tadi. Sholat 5 waktu, terus sholat 5 waktu, baca Al-Quran, sedekah, menjaga mata, menjaga lisan kita dari hal yang tidak diinginkan, menjaga telinga kita, maka pintu neraka akan tertutup untuk kita karena kita dekat sama Allah. Dan terakhir, setan-setan terbelenggu dengan kita selalu mendekatkan diri sama Allah, mengerjakan yang diinginkan Allah, menjauhi yang tidak diinginkan Allah, maka setan pun terbelenggu. Maksudnya bagaimana? Setan tidak ada kesempatan untuk bisa menggoda kita. Mungkin cukup dari Ustadz. Bila ada salah itu berasal dari Ustadz, bila ada yang benarnya itu berasal dari Allah. Ustadz akhiri, usikum binafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.